Ada yang bilang intinya tunjukkan ijazah asli aja ya, simple, nggak sulit-sulit gitu. Ada yang bilang, lah, kalau ada ijazah asli kenapa nggak ditunjukkan itu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi nggak sesimpel itu ya sebenarnya ya. Saya kasih perumpamaan ya, biar mudah dipahami ya. Begini ya, misalkan Anda itu, sampean itu ya, seorang raja, misalkan ini ya, misalkan Anda itu seorang raja yang sangat dihormati, raja yang sangat memikirkan rakyatnya ya. Ini bayangkan diri Anda sebagai raja ya, biar paham. Anda seorang raja yang sungguh-sungguh memikirkan rakyat ya. Sudah beberapa lama memimpin, tiba-tiba ada gerombolan geng ya, kita sebut geng panci gitu ya. Tiba-tiba geng panci ini menuduh bahwa ijazah Anda itu palsu ya. Geng panci ini ngomong di mana-mana ya, di pasar, di jalan-jalan, di pengajian, di podcast ya, mengatakan ya bahwa ijazah sampean ini yang seorang raja itu palsu ya. Katanya gini yang geng panci itu ya, saya sudah meneliti di internet di mana ya, itu bahwa ijazah sampean itu pasti palsu ya. Ya, jadi ngomongnya di mana-mana ya. Nah, sampean yang seorang raja ini tahu itu ya, mendengar bahwa ada geng panci ini ngomong ngalor ngidul ya tentang ijazah sampean ya, tanpa klarifikasi kesampaian dulu, tanpa apa ya, ngomongnya kemana-mana ya, di jalan ya, di mana-mana. Padahal geng panci ini ya bukan tetangga sampean ya, bukan temen nih sampean, bukan apa-apa, orang lain ya, geng panci ini. Tapi mengatakan di mana-mana bahwa ijazah sampean ini yang seorang raja ini ya palsu. Ya. Kira-kira bagaimana ya perasaan nih sampean yang seorang raja ini gimana? Ya. Wis pokoknya ngomongnya nggak karu-karuan ya, macem-macem. Di sana kemari ngomongnya, pokoknya ya ijazah raja ini ya palsu ya, raja ini penipu, pembohong, harus diadili ya. Ngomongnya gitu di mana-mana ya. Suatu saat yang panci ini ya mau berkunjung ke rumah sampean, seorang yang raja ini ya, silaturahim ya. Silaturahim katanya gitu, katanya mau baik-baik ke rumah sampean, mau lihat ijazah sampean ya. Setelah ngomong di sana sini, membuat tuduhan, membuat fitnah macem-macem, terus bilangnya mau ke rumah sampean dengan baik-baik katanya ya, untuk melihat ijazah sampean itu yang katanya palsu itu ya. Itu kira-kira sampean ya, Anda yang seorang raja itu kira-kira bagaimana perasaannya ya? Ya. Bagaimana kira-kira perasaannya bagaimana ya? Apakah sampean akan menunjukkan, oh ini ijazah saya punya ijazah asli, ini ijazahnya ya. Mungkinkah seperti itu setelah ya sampean yang seorang raja ini, yang arif ini sebenarnya ya, yang bijaksana ini, di mana-mana dikatakan bahwa ijazah sampean itu palsu, sampean pembohong, sampean itu macam-macam pokoknya ya, pembohong, harus diadili, harus digantung, harus dihukum ya. Padahal sampean sebenarnya raja yang baik ya.
Saya ulangi ya. Terus mau datang ke rumah sampean, katanya mau baik-baik, mau lihat ijazah sampean. Ya. Kira-kira sampean bagaimana ya? Reaksi Anda bagaimana? Ya. Itulah apa ya, perumpamaan saja ya. Jadi tidak sesimpel itu ya. Sekarang orang-orang itu yang sudah menuduh, yang sudah menfitnah Pak Jokowi ya. Pak Jokowi yang seorang presiden ya, orang nomor 1 ya, digitukan ya. Bagaimana kira-kira ya? Apakah ini tak tunjukkan gitu aja? Apakah seperti itu? Bagaimana kira-kira ya? Jadi tidak sesimpel itu ya. Jadi orang-orang ya yang sudah melakukan fitnah, tuduhan macam-macam fitnah itu ya tidak sesimpel itu ya. Makanya saya sangat mendukung sekali ya kalau Pak Jokowi sudah mempertimbangkan untuk melaporkan mereka ya, dilanjutkan di jalur hukum ya. Supaya apa ya? Supaya tidak main-main lagi ya. Supaya berhenti ini ya, fitnah ini tidak semakin menjadi-jadi, kebohongan ini tidak semakin menjadi-jadi. Karena ya kebohongan itu ya, kebohongan yang diulang-ulang itu lama-kelamaan akan dianggap menjadi suatu kebenaran ya. Jadi kebohongan ya, kebohongan yang diulang-ulang ya, akan dianggap suatu kebenaran akhirnya ya. Makanya ya, jangan sampai itu terjadi. Saya sangat mendukung sekali ya, semoga Pak Jokowi segera melanjutkan ke jalur hukum ya, biar orang-orang ini ya tidak sembarangan ya menuduh orang, fitnah macam-macam ya. Lalu dengan seenaknya ingin datang, saya setelah fitnah macam-macam ya, datang mau lihat ijazah. Kan ini aneh, lucu ya, aneh dan aduh gimana, gak waras ya. Kalau orang waras kan gak begitu ya. Masa ya geng Panci ini kan ya belum lihat ijazahnya, hanya melihat di internet ya, melihat di internet, terus mencari foto-foto ya, fotokopian, katanya disamakan, dimasukkan aplikasi ya, ternyata nggak match, nggak nyambung ya. Hanya dengan itu ya, geng Panci bisa mengatakan dengan yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu ya. Kan ya gimana ya, mirisnya diikuti oleh pembenci Jokowi ya. Kan aduh, saya nggak mau mengatakan mereka bodoh ya, nggak mau ya, tapi ya gimana ya, kelakuan mereka seperti itu ya. Dikatakan nggak waras ini ya waras, tapi kelakuannya seperti itu ya. Gimana, paham nggak ya yang saya maksud tadi itu ya, perumpamaannya itu ya, walaupun itu nggak persis, cuman itu sebagai gambaran aja ya, itu aja.